Aktivitas 1 pengenalan. Oke, silakan yang ikuti doa silakan. Ayo Rido. Doa bersama. Mengecek kehadiran. Ada? Ada. Yang hadir? Oke, semoga yang sudah hadir kali ini, kalau misalnya dia sakit, semoga cepat sembuh. Amin, amin ya Robbal. Oke, nah kembali lagi dengan tema modul P5. Di sini Ibu akan memperkenalkan modul yang akan kita pelajari kali ini, yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan topik berkreasi dengan sampah plastik. Nah, menurut sebelum masuk di pelajaran, apakah kalian tahu apa itu project? Project itu apa? Project itu berupa hasil karya, ya, berupa hasil karya yang kalian hasilkan. Nah, kali ini Ibu angkat dari sampah. Ibu angkat dari materi sampah ataupun dari sampah yang ada di sekitar kita. Nah, oke. Bercerita tentang sampah, berkreasi dengan sampah plastik. Kira-kira di sekitar kalian bisa menemukan yang termasuk sampah? Mana yang termasuk sampah yang mana? Nah, itu satu. Kalau ini termasuk sampah apa? Botol atau sampah plastik. Ini merupakan sampah dari plastik. Apa lagi selain botol? Lihat kalian lihat dari sampah. Apa lagi yang ada di sini? Ini salah satu dia ini. Tempat tisu ini terbuat dari plastik. Plastik. Kenapa tidak terbuat dari besi? Kenapa tidak terbuat dari beton? Nah, karena kalau plastik itu dia ringan, baru bisa dibawa kemana-mana. Kamu punya tas, sebagian itu dibuat dari plastik. Misalnya Rex ataupun DP benang-benang itu terbuat dari plastik. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memperkenalkan apa sih itu sampah. Jadi kalian harus perhatikan. Nah, apa itu sampah? Sampah plastik. Pengenalan dan penjelasan guru terkait sampah plastik. Di luar rumah, di sekolah, maupun di tempat-tempat umum banyak yang namanya sampah plastik. Nah, apa itu sampah plastik? Nah, apa itu sampah plastik? Yaitu
dalam atau yang di sini, pasti kita sudah tidak pakai lagi karena itu yang dinamakan sekali pakai. Sekali pakai. Apalagi sekali pakai saya foto. Misalnya susu di kaleng. Dan mungkin kaleng itu kita bisa ulang susu terus kita minum kembali. Nah itu sekali pakai. Kemudian aktivitas industri dan rumah tangga, limbah plastik yang berakhir di lingkungan karena pengolahan yang buruk. Nah apa yang menjadi dampaknya atau pengaruh? Misalnya kalau sampah sudah tertumpuk, apa yang menjadi pengaruh? Dampaknya apa? Maka banjir, pencemaran tanah atau sungai dan laut. Kalau sudah tumpuk sampah, otomatis satu jadi banjir, kemudian jadi sumber penyakit karena sudah tertumpuk. Apalagi kalau cuaca tidak mendukung, hari ini panas, besoknya hujan. Nah sampah yang tertumpuk. Kemudian hewan sering memakan atau terjebak dalam plastik yang bisa mematikan. Nah sampah plastik pada biota laut, yaitu menyebabkan hewan laut itu meninggal atau mati. Misalnya orang-orang sering buang sampah di laut, ya otomatis penghuni laut itu berupa ikan dan kawan-kawan pasti akan mengalami kematian dari sampah plastik yang ada. Kemudian mikroplastik dan dampaknya, yaitu potongan botol kecil plastik yang tidak terurai ditemukan di tubuh hewan. Nah, pengelolaan yang buruk, yaitu kurangnya fasilitas daur ulang. Misalnya kalau ada botol plastik yang sudah kita pakai, kalaupun ada tempat untuk pengolahan pasti akan jadi barang yang berguna. Kalau tidak ada tempat pengolahan untuk sampah, pasti sampah itu berserakan dan tertumpuk. Kalau ada tempatnya, pasti bisa menjadi hasil proyek atau hasil karya yang bermanfaat. Nah, bagaimana untuk solusinya? Solusi untuk mengurangi, yaitu kurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Kurangi. Kemudian pilih produk dengan kemasan ramah lingkungan. Misalnya tas kresek. Tas kresek kan bisa kita isi tempat-tempat yang kita untuk pergi kemana-mana bisa kita pakai untuk mengisi barang. Itu tas-tas itu ya ramah lingkungan dan bisa juga disimpan. Kemudian gunakan barang-barang yang dapat dipakai ulang ataupun dukung program daur ulang. Nah inovasi alternatifnya yaitu lingkungan dapat menggantikan sampah plastik konvensional. Kemudiannya yaitu dalam mengatasi masalah sampah plastik memerlukan aksi yang kolektif. Kurangi penggunaan plastik daur ulang dan dorong inovasi. Setiap tindakan kecil membuat perbedaan yang besar. Nah, itu adalah pengenalan tentang bagaimana modul proyek P5 ini. Nah, jadi itu adalah bagaimana sampah plastik yang kita kenali. Dan salah satunya dampaknya itu yaitu dapat mencemari tanah, sungai maupun laut. Dan akibatnya akan mengalami banjir. Kita akan mengalami banjir dari tertumpuknya sampah. Jadi dengan adanya modul P5 ini, kita akan membuat suatu proyek yang berkaitan dengan sampah. Bagaimana sampah itu kita olah menjadi hasil karya atau hasil proyek yang nantinya bisa bermanfaat, baik bisa dihiasi di dalam kelas, bisa menjadi kita pamerkan kepada kelas-kelas lain, dan juga bisa menjadi jual beli. Nah, dan itu hasil kerja kita dari sampah itu akan dihargai orang, akan dinilai orang. Oke, nah selanjutnya kita masuk di pertemuan selanjutnya, yaitu kalian mengenali sifat ataupun mengidentifikasi benda plastik yang ada di sekitar kalian atau di sekitar kita, baik di sekolah maupun di masyarakat. Aktivitas 2, mengidentifikasi sampah plastik. Nah, kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Kali ini kita masuk di aktivitas yang kedua, di mana ini merupakan lanjutan dari pertemuan kemarin. Kalau di pertemuan kemarin kan kita masih membahas pengenalan apa yang menjadi sampah, apa yang akan kita bahas, sampah plastik dan berbagai macam sampah. Nah, kali ini kita akan mengidentifikasi kira-kira mana yang termasuk sampah dan
untuk mencari tahu mana yang termasuk sampah plastik dan mana yang bukan sampah plastik. Siap? Oke, sebelum kita mengelilingi lingkungan sekolah, kita orang bernyanyi dulu lagu P5. Tahu kan? Lagu P5. 1, 2, 3. Membaca Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, yang bertahan mulia, berbineka global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernama kritis. Oke, supaya kalian tahu kita hari ini tentang P5, jadi harus tahu tadi ada lagu-lagu yang berkaitan dengan P5. Oke, selanjutnya kita menuju ke lingkungan sekolah yang ada sampahnya. Oke, silakan keluar. Silakan keluar untuk menuju ke tempat sampah. Kita akan berikan. Oke, kalian tadi sudah berkeliling lingkungan sekolah untuk melihat kira-kira mana sampah plastik dan mana yang bukan sampah plastik. Kalian menemukan sampah plastik? Mana angka yang kalian temukan? Nah, ya jadi itu merupakan sampah plastik. Kenapa dikatakan sampah plastik? Karena ringan, bisa dibawa kemana-mana. Nah, jadi untuk memperjelas jenis sampah, kemudian apa manfaat sampah dan perbedaan sampah plastik dengan yang bukan plastik, kalian ikut video berikut ini yang membahas tentang jenis sampah. Kalian perhatikan ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, plastik menjadi hal biasa yang sering kamu jumpai. Tapi kamu tahu tidak, sampah plastik itu bersifat karsinogenik. Itu loh, zat yang dikenal memiliki sifat pemicu penyakit kanker. Benar kan? Katanya banyak produk-produk plastik yang berlabel food grade. Alat untuk membungkus makanan panas, bahkan bisa masuk mikrowev. Nah, ternyata plastik itu mempunyai jenis yang beragam loh. Bentuk dan kegunaannya pun disesuaikan dengan jenis polimer pengisinya. Jenis polimer plastik yang pertama ada 7 macam, dan masing-masing dapat dikenali dengan kode identifikasi resin atau basic identification code. Biasanya kode ini dicetak pada produk plastik berupa angka yang dikelilingi dengan 3 anak panah yang berbentuk segitiga. Contohnya PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, dan lain-lain seperti SEN, ABS, akrilik, dan polikarbonat. Nah, dari 7 kategori plastik tersebut, ada 3 contoh jenis plastik yang sangat digunakan. Pertama, PET atau polyethylene polyethylene. Biasanya digunakan untuk botol air kemasan. Jenis plastik ini hanya bisa digunakan untuk sekali pakai saja dan bahaya jika terkena air panas. Bisa-bisa melalui botol air minummu itu. Kedua, PS atau polystyrene. Biasanya jenis ini kami gunakan untuk wadah makanan sekali pakai seperti styrofoam. Styrofoam mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan manusia seperti gangguan otak dan gangguan reproduksi wanita serta gangguan saraf. Namun sebaiknya menjadi jenis plastik ini ya untuk tempat makanan. Ketiga, LDPE atau low density polyethylene. Jenis plastik ini cenderung lebih ringan. Biasanya digunakan untuk plastik atau untuk kaleng kopi. Nah, setelah itulah materi tentang jenis-jenis sampah yang wajib kamu ketahui. Tadi kalian sudah mengelilingi lingkungan sekolah untuk mengetahui sampah-sampah plastik yang ada di
ketiga, di mana pertemuan yang pengolahan ketiga sampah plastik. kita akan melaksanakan aksi ataupun kita akan membuat pengelolaan ataupun pengolahan dari sampah plastik yang kalian temukan minggu lalu di lingkungan sekolah di tongkai sampah. Jadi Ibu minta sekarang kalian akan membuat sebuah kelompok terdiri dari 3 kelompok. Pembagian kelompok. Mempersiapkan alat dan bahan dalam pembuatan proyek. Nah, sekarang kalian sudah dalam bentuk kelompok. Nah, itu tandanya kita akan mengerjakan sebuah proyek, yaitu hasil karya yang kalian hasilkan yang terbuat dari sampah plastik. Nah, untuk lebih jelasnya kalian lihat dulu. Kalian akan lihat bagaimana cara membuat hasil karya yang terbuat dari sampah plastik. Kalian perhatikan baik-baik. Kelompok 1, 2, dan 3 silakan perhatikan. Ini membuat bunga dari penutup botol dan apa ini? Sampah plastik. Hai, Assalamualaikum. Di video kerajinan kali ini, Rita akan share cara membuat kerajinan daur ulang sampah dari tutup botol bekas. Kreasi tutup botol yang akan kita buat adalah bunga dari tutup botol bekas. Tutup botol bekas 28 cm dikali 18,5 cm. Kita akan membuat 2 tangkai bunga. Siapkan 10 tutup botol, tempel masing-masing 4 tutup botol sejajar dengan warna yang sama. Kemudian sisanya tempel di tengah-tengah. Ini pengerjaannya bukan per individu, jadi per kelompok. Jadi kalian per kelompok itu membuat satu hasil karya. Ada beberapa pilihan, ini salah satunya. Kira-kira Kita kamu buat mau mana? batangnya dengan menggunakan sedotan. Untuk rumputnya, kita juga menggunakan sedotan. Untuk rumput, kita potong sedotan sebanyak 3 sampai 4 piece. Nah, itu adalah salah satu contoh kerajinan ataupun hasil karya dari sampah, yaitu menutup botol dan sedotan. Nah, ada lagi pilihan yang lain ataupun hasil karya lain yang bisa kalian ambil ataupun yang bisa kalian ikuti untuk mengelola sampah ataupun mengolah sampah menjadi hasil karya yang berguna. Selanjutnya ini merupakan salah satu contoh sebuah karya kerajinan tangan yang berasal dari sampah plastik. Tadi kan kalian sudah lihat cara membuat bunga dari sedotan dan penutup botol. Nah, selanjutnya ini dari sendok plastik yang kalian dapatkan tadi. Kalian perhatikan baik-baik.
Ini membuat buku dari
Refleksi. Kita masuk di tahap berikutnya yaitu refleksi, di mana Ibu akan merefleksi hasil ataupun kerja kalian yang kalian telah kerjakan minggu lalu, yaitu mengubah ataupun mengelola sampah plastik menjadi barang-barang yang berguna, yang nantinya kalian dapat memahami apa manfaat dari sampah yang kalian buat sebagai proyek kemarin. Nah, jadi selain kalian bisa memanfaatkan sampah plastik yang ada, kalian juga harus mampu menghindari yang namanya penumpukan sampah dan mampu mengurangi sampah-sampah plastik yang berada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya kita masuk di tahap Aktivitas lingkup tindak lanjut. tindak lanjut. Nah, kemarin Ibu sudah melakukan yang namanya refleksi dari sampah plastik yang kalian olah sebagai menjadi bahan proyek yang bisa bermanfaat bagi lingkungan. Dan selanjutnya tindak lanjut yaitu hasil karya yang kalian kerjakan, yang kalian buat kemarin, itu nantinya akan kita pamerkan dan akan kita perlihatkan di kelas-kelas lain. Misalnya untuk tahap selanjutnya Ibu akan membuat lomba untuk membuat suatu karya dari plastik yang nantinya ini akan membantu siswa lain ataupun kelas lain untuk dapat memanfaatkan yang namanya sampah plastik menjadi bahan yang berguna. Bisa jadi hiasan kelas, bisa jadi jual beli yang nantinya akan bermanfaat. Kalian akan mendapatkan keuntungan dari hasil karya yang kalian buat kemarin. Itulah modul pembelajaran kelima yang kita laksanakan hari ini. Demikian pembelajaran kali ini tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Guru menutup pembelajaran.